Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan mengenai masalah pelayanan atau melayani Tuhan, saya ingin tanya kepada kita semua ya. Tolong bagi Bapak Ibu sekalian, baik yang di atas maupun yang di bawah, siapa yang sudah melayani Tuhan? Tolong angkat tangan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja ya, tetapi mungkin di kampus, mungkin di kantor, mungkin di tempat-tempat yang di mana orang-orang butuh kita layani. Semuanya adalah kategori pelayanan ya. Ya tadinya saya pikir kalau semuanya atau sebagian besar sudah melayani, ya tolong yang sudah melayani kasih tahu yang belum melayani. Tugas saya akan selesai ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang kali ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11, kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membacakan dari ayat 7 terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, ayat 8 terus menerus sampai kita membaca dari ayat yang ke-11. Kalau sudah siap, kita akan baca secara silih berganti. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang sudah membaca, kemudian merenungkannya, dan setelah itu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara dalam dunia sekuler, sebenarnya mulai dari sekitar tahun 80-an, maka ada satu istilah yang sering kali dipakai oleh perusahaan atau sering kali diterapkan oleh perusahaan supaya perusahaan itu maju dan berkembang. Istilah seperti customer service, service excellence, pelayanan prima, apapun lah istilahnya, itu mulai populer di tahun 80-an dan mulai berkembang tahun 90 dan terlebih-lebih sampai sekarang. Itu menjadi salah satu nilai tambah dari perusahaan itu supaya menggait pelanggan dengan lebih baik. Kalau kita masuk ke satu bank, misalnya bank BCA, maka bukan hanya pihak teller yang memberikan servis yang baik, tetapi mulai dari satpamnya, mulai dari security-nya, mereka menyapa kita dengan ramah dan bahkan menanyakan keperluannya apa, diambilkan formulir dan seterusnya. Itu membuat satu kesan yang baik bagi kita semua sebagai pelanggan yang masuk ke bank tersebut. Kalau kita mencoba menelpon satu perusahaan, mungkin kita mau menanyakan sesuatu, mau komplain atau mengeluh tentang produk atau pelayanan mereka atau servis mereka, maka kita mungkin akan sangat familiar ketika
telepon berdering dan kemudian diangkat oleh seorang operator. Di sana dikatakan di sini katakanlah misalnya Nina dari PT XYZ, ada yang bisa saya bantu, mungkin ada yang diplesetin, ada yang bisa saya banting gitu. Nah, itu suatu kalimat yang sangat familiar yang kita dengar terutama ketika kita ada kebutuhan sesuatu. Service berasal dari kata serve. Serve itu melayani. Nah, itu sesuatu yang tidak main-main ya. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mencoba memperhatikan ada orang yang menerima keluhan dari pelanggan ketika saya sebagai karyawan baru dan kemudian saya bertandang melihat ada customer service operator yang mencoba untuk menangani keluhan pelanggan. Dari pagi, siang sampai sore, saya membayangkan pasti kupingnya panas ya, karena isinya omelan-omelan, keluhan-keluhan, makian-makian dan seterusnya. Tetapi orang itu ternyata bertahan sampai akhir. Nggak tahu ya, setelah itu mungkin dia mengundurkan diri karena nggak pas. Tapi intinya karakteristik dari pelayanan itu adalah mendengarkan kebutuhan dan keluhan pelanggan. Pada waktu saya bekerja di Kalbe Pharma, maka kami mengadakan pelatihan yang disebut dengan Kalbe Service Excellence. Proyek itu dimulai dengan pelatihan untuk para director dan kemudian senior manager. Setelah itu dilanjutkan dengan proyek yang lain sampai ke 17 tempat pelatihan di perusahaan kami. Nah, yang unik ya, bukan hanya sekedar pelatihan. Kalau pelatihan tentang customer service atau service excellence itu saya kira biasa ya. Tetapi ketika tiba makan siang, ternyata para director dan senior manager mulai memakai celemek dan kemudian mereka mulai memberikan pelayanan kepada kami semua, mencedokkan nasi, memberikan sayur, memberikan kerupuk dan seterusnya. Mungkin motivasinya harus lebih melayani ya, daripada mungkin kamu jangan makan banyak-banyak jadi diambilin begitu ya. Tapi intinya mereka belajar, orang-orang yang tinggi posisinya dalam perusahaan itu mencoba memberikan pelayanan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, pertanyaannya siapa yang lebih tinggi? Apakah orang yang dilayani atau yang melayani? Apakah sifat dari pelayanan yang sedang atau akan kita bicarakan adalah sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu service, melakukan pelayanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba melihat dari perspektif Alkitab bagaimana Alkitab itu akan menuntun kita untuk melihat kebenaran dari pelayanan, bagaimana kemurnian dari pelayanan itu kita lakukan di dalam pelayanan kita. Apakah itu di gereja, apakah di kampus, di sekolah, apakah itu di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan minta kita untuk melakukan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca 1 Petrus 4 ayat 7-11, kita perlu melihat atau mengerti lebih dulu mengenai latar belakang kenapa surat dari 1 Petrus ini dibuat atau ditulis. Surat 1 Petrus ini ditulis sekitar tahun 60-64 Masehi oleh Rasul Petrus tentunya, tetapi dibantu untuk menulis oleh Silvanus di kota Roma. Memang ada yang mengatakan ini mungkin di Mesir dan seterusnya. Tetapi kita lihat bahwa yang paling banyak disetujui oleh para penafsir adalah di Roma. Dan ditujukan kepada orang-orang pendatang ya, diaspora, artinya orang-orang yang tersebar sebagai pengungsi di mana-mana, dan itu ada di Asia Kecil. Asia Kecil kalau kita melihat peta dari Alkitab, maka di situ ada Pontus, ada Galatia, ada Bitinia, ada Kapadokia. Mereka pada umumnya adalah petobat-petobat baru non-Yahudi. Nah, situasinya Bapak Ibu sekalian,
Mereka yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia tersebut berada di tengah-tengah dunia yang mencoba untuk menekan mereka. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dan mereka bahkan menganiaya orang-orang Kristen. Itu terjadi pada waktu zaman Kaisar Nero, di mana orang-orang Kristen itu dipersekusi, disiksa, ditangkap, dan bahkan mungkin ada yang digantung. Rumah-rumahnya ada yang dibakar, ada orang-orang rumah-rumahnya yang disiksa, dirusak, dan seterusnya. Nah, ini itu situasi di mana orang-orang Kristen itu berada. Suatu situasi yang tidak gampang ya buat mereka. Tema dari 1 Petrus adalah hidup kudus, supaya hidup kudus dan berbeda sesuai dengan harapan dan iman kepada Tuhan Yesus. Mereka mungkin berisiko tidak disukai, dianiaya, bahkan mungkin ada yang ditangkap dan dibunuh. Oleh karena orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi mereka harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang sayang kita tidak membaca seluruhan dari 1 Petrus. Sebenarnya ada 2 catatan khusus dari 1 Petrus itu, yaitu yang pertama mengenai akhir zaman. Akhir zaman nanti kita akan bahas bentar lagi. Tetapi yang kedua, Petrus menyadarkan kepada jemaat di diaspora ini untuk waspada tentang musuh utama dari mereka, yaitu iblis. Dan itu yang sungguh harus diperhatikan oleh jemaat Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 7a, maka di situ dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa itu kehidupan dari orang Kristen itu sudah nggak lama, mungkin mereka akan mati. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa itu merujuk kepada kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Ya, jadi 6 sampai 10 tahun setelah surat ini dibuat atau dituliskan. Tetapi John Calvin, seorang reformator, mengatakan bahwa kata-kata ini merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bukan sebagai juru selamat lagi, tetapi sebagai hakim agung yang akan menghakimi dunia. Ketika surat ini ditulis, itu 60 sampai 64 Masehi. Sekarang tahun 2025. Itu artinya lebih dari 1960 tahun lamanya kok nggak datang-datang juga. Nah, itu relevansinya apa buat kita? Ya, buat apa diberitakan kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Toh dia belum datang-datang juga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita ini melihat bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu bisa terjadi kapan saja. Dan kita sudah memasuki hari-hari menjelang gelap. Bukan lagi siang, kita sudah menjelang gelap. Akhir zaman akan datang, Kristus akan datang kedua kalinya, dan kemudian kita akan dijemput oleh Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk melayani, tidak lagi ada kesempatan untuk kita menginjili, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Oleh karena itu adalah satu hal yang urgent, sesuatu hal yang sangat-sangat penting supaya kita boleh terus mencari jiwa dan menjaga domba-domba Tuhan supaya berada di dalam lingkungan yang aman. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai kesudahan segala sesuatu itu membawa konsep yang di dalam kekristenan itu ada 2 hal. Yang pertama adalah kronos, suatu kronologi waktu. Saya pada waktu lahir umur 0 tahun, saya menjadi balita, menjadi seorang anak SD, SMP, SMA, kemudian kita kuliah, kemudian kita menjadi dewasa dan seterusnya sampai umur saya yang ke-62 ini. Itu kronologi, kronos, urut-urutan waktu di dalam hidup kita.
kita menjadi apa saja, itu mungkin memang terjadi seperti itu. Tetapi ada konsep yang kedua di dalam Alkitab yang dikatakan kairos, kesempatan. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan ketika sudah dekat saatnya dia akan naik ke surga, maka murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kapan engkau akan datang kembali sebagai Mesias? Tetapi jawab Yesus adalah, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ketika ditanya kapan Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Mesias, memang murid-murid pada saat itu punya satu persepsi yang salah, karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga mereka merindukan Mesias yang akan datang, akan membebaskan secara fisik dari penjajahan orang Romawi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tentang waktu dan masa engkau tidak perlu tahu. Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya memang terjemahan Alkitab ini di bahasa Indonesia agak terbalik ya. Sebenarnya harusnya waktu itu ditempatkan di depan, kemudian masa itu di belakang ya. Masa itu lebih pada kesempatan. Oleh karena itu, apa sih bedanya antara waktu, kronologi dengan kesempatan? Sesuatu yang kelihatannya mirip, tetapi sebenarnya kronologi itu ya biasa-biasa aja. Saya dari 0 hari sampai 62 tahun ini, ya mungkin hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi apa artinya kesempatan buat saya, termasuk kesempatan buat saya untuk melayani Tuhan? Ibu Waruji pada waktu mengajak kita untuk melayani Tuhan dan menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Kita seringkali punya satu alasan, saya mau ikut Tuhan ya, tapi nanti dululah kalau saya sudah selesai kuliah. Saya mau melayani kalau saya sudah bekerja, saya nggak punya duit sekarang ini. Saya mau melayani karena kalau saya sudah menikah, nanti kalau sebelum menikah saya melayani, waktu saya habis untuk Tuhan dan bukan untuk pacar saya gitu, atau mantan pacar saya. Saya mau melayani kalau bisnis saya sudah sukses, tapi nyata tidak pernah sukses-sukses dan tidak pernah melayani Tuhan. Nah itu Bapak Ibu sekalian satu hal yang ironis. Kalau kita mencoba membedah lagu yang barusan kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Ini saya nggak tahu ya, klik-klikan sama Ibu Waruji. Ternyata lagu ini dinyanyikan oleh kita semua. Hidup ini adalah kesempatan merupakan lagu yang diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Latumahina, dan ia menciptakan lagu ini setelah anak sulungnya meninggal pada tahun 2004 karena kecelakaan lalu lintas, dan waktu itu anak ini berusia 17 tahun. Anak ini sangat berbakat terutama dalam masalah musik, dan dia banyak terlibat dalam musik gereja. Pendeta Wilhelmus sendiri akhirnya meninggal, dipanggil Tuhan tahun 2020 setelah melayani di gereja terakhir 14 tahun lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu Tuhan akan panggil kita kapan. Apakah Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan? Apakah Tuhan akan menganggap kita layak untuk melayani Tuhan? Kita ingat bahwa kita tidak ada satupun dari kita yang layak untuk melayani Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita boleh diberikan kesempatan untuk melayani. Kalau kita selalu beralasan, entar nanti aja. Masih suka menikmati pelayanan daripada melayani, orang-orangnya rese dan seterusnya. Oleh karena itu kita cenderung untuk menjadi penonton. Bapak Ibu sekalian, di gereja maaf saja kita lebih sering menjadi penonton ya. Kita datang, kita duduk mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian, sedikit salam, hahaha, kiri kanan. Tetapi setelah itu pulang, apa yang Anda lakukan tidak lebih daripada seorang penonton.
Tetapi seorang penonton itu biasanya lebih pintar lebih pintar untuk mengkritik, untuk melihat, pelayan ini, pelayan ini kurang itu. Seorang penonton sepak bola adalah seorang yang jago mengulas sepak bola atau pertandingan yang baru berjalan. Tapi ketika dia masuk untuk menjadi pemain bola, belum tentu dia bisa melakukan itu semahir yang dia katakan atau dia kritik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin supaya kita betul-betul merenungkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau Tuhan masih memberikan hidup atau umur yang panjang kepada kita semua, sebenarnya Tuhan itu mungkin masih memberikan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Kalau kita tunda-tunda, kita mengatakan entar, hidup ini begitu singkat. Dan satu saat Tuhan akan memanggil kita tanpa pernah kita melayani Tuhan. Dan kita akan menyesal ketika kita ada di surga nanti. Tuhan akan bertanya, seberapa banyak orang yang sudah engkau injili? Seberapa banyak orang yang sudah engkau berikan makan pada waktu mereka lapar? Seberapa banyak orang yang sudah engkau berikan pakaian ketika mereka telanjang? Seberapa banyak orang yang ada di dalam kegelapan, di dalam penjara? Engkau membesuk mereka, engkau menyapa mereka, engkau memeluk mereka. Itulah hakikat dari pelayanan. Pelayanan bukan hanya ada di gereja. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan meminta kita untuk melayani baginya. Jangan nanti-nanti, sekarang juga kita harus melayani Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di ayat 7b dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu sekalian, secara singkat Rasul Petrus meminta kepada jemaat yang ditulis di surat itu supaya mereka boleh menenangkan pikirannya, boleh menjaga hatinya, boleh mengecek atau menguji motivasinya sebelum benar-benar melayani Tuhan, sebelum benar-benar hidup katanya kudus di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita di dalam melayani Tuhan mungkin ada hal-hal yang tidak benar. Motivasi melayani kita, pikiran-pikiran kita pada waktu kita melakukan pelayanan, hatinya tidak di situ. Hatinya mengembara di mana-mana. Kita secara fisik hadir di dalam pelayanan itu, tetapi pada hakikatnya kita tidak melayani dengan hati kita, dengan motivasi kita yang benar. Sehingga sayang sekali Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang lebih melihat hati, pikiran, dan khayalan-khayalan kita, Tuhan mungkin tidak akan berkenan di dalam pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuatu hal yang sangat tragis dan ironis ketika kita kelihatannya aktif melayani Tuhan, tetapi sebenarnya kita aktif melayani pikiran-pikiran kita aktif melayani motivasi kita, sehingga sebenarnya Tuhan tidak berkenan kepada pelayanan kita. Dasar dari melayani sekali lagi adalah kuasailah hati kita, pikiran kita, motivasi kita dengan benar, sehingga kita boleh melayani Tuhan dengan benar. Motivasi melayani berdasarkan kepentingan diri sendiri tidak akan pernah menjadi perkenanan di mata Tuhan. Ayat berikutnya mengatakan di ayat 8, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dasar pelayanan kita bukan hanya sekedar terampil melayani Tuhan. Mungkin berada di atas mimbar ini sebagai liturgos, sebagai pelayan Tuhan, sebagai melayani musik, sebagai singer, sebagai usher, sebagai kolektan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak memiliki hati yang mengasihi orang yang kita layani, maka pelayanan kita akan menjadi sia-sia.
Kasih sejati itu bukanlah kasih yang pura-pura, kasih yang terus memikirkan apa yang menjadi kebaikan dari orang lain dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, kita seringkali mengatakan saya sedang melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya kalimatnya harusnya diganti. Saya sedang melayani pelayanan Tuhan. Kita berdiri melayani Tuhan katanya. Tetapi sebenarnya kita sedang melayani pelayanan itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa bedakan. Melayani Tuhan. Apakah Anda melayani Tuhan? Tuhan di atas Tuhan, segala Tuhan. Atau kita sedang melayani pelayanan itu sendiri. Kita sedang menikmati pelayanan itu sendiri. Kalau kita menyanyi, kita sedang menikmati suara kita yang merdu. Dan kita merasa berbangga, oh saya bisa melayani Tuhan dengan suara saya merdu. Itu artinya mungkin kita mengatakan kita sedang melayani pelayanan kita, bukan sedang melayani Tuhan. Kalau engkau mencuri kemuliaan Tuhan karena engkau tidak melakukan melayani Tuhan, tetapi sebaliknya melakukan melayani pelayanan Tuhan, itu sesuatu yang terus tidak berkenan. Tetapi nasihat dari Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Asia kecil ini, kasihlah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada satu ayat yang aneh. Di situ dikatakan sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa artinya kasih itu menutupi banyak sekali dosa? Apakah kita kita menganggap dosa itu tidak ada, kita menganggap bahwa perbuatan mereka ya kita bisa benarkan atau kita bisa tutup mata? Bukan. Di dalam ketidaksempurnaan kita, baik diri kita maupun orang lain, kita itu melakukan kesalahan dan mungkin dosa. Kita menutupi dosa itu bukan artinya mengatakan bahwa dosa itu benar. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal kecil, ada hal-hal yang remeh. Di gereja kita melihat kadang-kadang keributan itu terjadi bukan karena masalah-masalah yang besar, bukan masalah-masalah yang esensial, tetapi ketidaksepakatan kita itu lebih karena masalah-masalah kecil. Kita ribut dengan masalah-masalah kecil, kita ribut dengan masalah-masalah yang remeh, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat, sehingga akhirnya terjadi perpisahan yang hebat. Tuhan tidak suka dengan perpecahan itu gara-gara masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang remeh, masalah yang sepele. Sebenarnya masalah-masalah yang kecil, remeh, dan sepele itu hendaknya bisa diselesaikan dengan semangat kasih, sehingga akhirnya selesai dengan sendirinya. Itulah yang disebut dengan kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada banyak keributan di gereja, ada banyak keributan di organisasi-organisasi Kristen. Bukan oleh karena hal-hal yang besar, bukan oleh karena hal-hal yang prinsip. Oh, di sini masih Injili, di sini sudah liberal, kemudian bertentangan. Itu mungkin masalah prinsip. Tetapi oleh karena masalah gaya, oleh karena masalah hal-hal yang mungkin sebenarnya karena beda kepribadian dan seterusnya. Hendaknya kita menyadari sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan dan diberikan hak untuk melayani, supaya kita bisa menutup segala keributan-keributan kecil itu dan belajar untuk terus mengasihi orang lain. Oleh karena itu dasar melayani bagi kita semua adalah mengasihi orang yang kita layani dengan sungguh-sungguh, meskipun terkadang orang-orang yang kita layani atau bahkan sesama aktivis terasa sulit. Mungkin bagi kita yang sudah lama melayani, kita tahu arti kalimat ini. Kadang-kadang kita ribut, ada pribadi yang satu tidak cocok dengan pribadi yang lain. Orang-orang yang kita layani juga kadang-kadang mungkin sulit buat kita. Sudah kita layani dengan sungguh-sungguh, sudah kita dekati, kita sudah ajak ngomong baik-baik, tapi ngomongannya ketus, mungkin ogah-ogahan dan seterusnya. Itu tantangan di dalam pelayanan kita. Apakah kita itu mau melayani mereka dengan sungguh-sungguh atau tidak?
Ayat berikutnya mengatakan begini, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin ada yang menafsirkannya dengan sembarangan. Kalau begitu saya kapan-kapan mau bawa koper, mau datang ke rumahnya Pak Herman. Pak, saya mau menumpang di rumahnya Pak Herman, begitu ya. Kemudian sampai kapan? Ya sampai saya merasa bahwa saya bisa mandiri. Jadi mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin setahun, ya nggak tahu. Pokoknya kan menurut kata Alkitab, berilah tumpangan. Bapak kalau tidak melakukan firman Tuhan ini berarti Bapak melanggar firman Tuhan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ayat ini kalau seperti itu penafsirannya, berarti penafsirannya sewenang-wenang. Latar belakang dari kalimat ini didasarkan oleh karena tadi ya, latar belakang dari orang-orang Kristen pada saat itu adalah orang-orang Kristen yang dikejar, disiksa, dianiaya, dirusak dan dibakar rumahnya sehingga mereka tidak ada lagi tempat untuk tinggal. Oleh karena itu mereka harus berjalan atau harus menemukan tumpangan ya. Oleh karena itu di sini dikatakan berilah tumpangan. Sebenarnya dari kata philosenoi itu, philo itu berarti mengasihi, senoi itu orang asing. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah hospitable, keramah tamahan yang kita tunjukkan kepada orang lain yang ada di gereja kita. Kita ingin supaya mereka merasa nyaman ketika mereka datang di gereja ini, baik jemaat yang sudah lama atau orang yang baru pertama kali hadir. Apakah kita menghadirkan keramah tamahan sehingga mereka itu merasa nyaman di gereja ini? Bapak Ibu sekalian, hakikat dari melayani buat kita adalah kita boleh ramah seorang terhadap yang lain, baik itu orang luar maupun sesama jemaat. Mungkin gereja kita GSRI Bekasi dikenal dengan keramah tamahannya. Bukan hanya kita duduk mengikuti kebaktian, tetapi Pak Herman lah yang biasanya mengajak kita untuk ngopi-ngopi di belakang gitu ya. Itu suatu bentuk keramah tamahan. Ada kue-kue sedikit, ada ngopi-ngopi dikit sambil ngobrol-ngobrol. Itu menandakan bahwa kita kalau sudah selesai kebaktian bukan hanya sekedar selesai dan kemudian pulang tidak mengetahui apa-apa. Tetapi kita juga masih mengenai khotbah dari Ibu Christine pada waktu itu. Keramah tamahan itu bukan hanya sekedar keramah tamahan seorang manusia, tetapi bagaimana kita membentuk persekutuan yang benar dan yang mesra di dalam kasih Tuhan. Nah, kita sampai di ayat 10 dan 11 ya. Untung ayatnya sedikit ya, kalau ayatnya banyak saya akan eksposisi sampai 2 jam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di inti dari tema kita, yaitu murid sejati ya melayani gitu ya. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, maka kita seharusnya melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan cara apa? Di ayat 10 dan 11 ini, terutama di ayat 10 dikatakan, layani seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi percaya, ketika kita bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan, maka sudah dipastikan bahwa minimal ada satu karunia rohani yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita semua mengidentifikasi apa sih karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada saya pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya karunia rohani, kita identifikasi dan kemudian kita gunakan, nanti tentunya akan menjadi sesuatu dupa yang harum di hadapan di depan Tuhan. Kita ingin supaya kita bisa menggunakan karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Menggunakan karunia, tetapi kemudian kita juga mengelola karunia itu. Apa artinya menggunakan dan kemudian mengelola, Bapak Ibu sekalian?
Karunia rohani sama halnya dengan pengetahuan, pengalaman, dan mungkin juga adalah keterampilan kita. Tentu kalau kita tidak pernah memakai, tidak pernah meningkatkan atau mengimprove karunia itu, karunia rohani itu makin lama akan makin padam. Oleh karena itu menjadi satu hal yang penting buat kita. Ketika kita sudah mengidentifikasi, mengetahui apa sih yang menjadi karunia rohani kita, maka kita boleh memakainya, dan memakainya, mengelolanya. Oh, saya kurang ini, kurang itu. Oh, kalau gitu saya harus perbaiki ini, perbaiki itu. Kalau seorang yang pernah atau sekarang sedang menjadi anggota dari paduan suara misalnya, ketika mereka mungkin belajar, latihan, dan boleh mempersembahkan lagu pujian bagi Tuhan, apakah di dalam diri mereka menjadi satu pertanyaan, apa yang saya bisa lakukan untuk mengelola, untuk memaintain, untuk meningkatkan karunia rohani saya dalam menyanyi? Itu sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Bukan oleh karena saya sudah dapat karunia itu, saya sudah pakai, tetapi saya tidak mengelolanya secara bertanggung jawab, sehingga akhirnya karunia itu menjadi suam-suam kuku, mediocre, lukewarm, tidak ada perkembangan sama sekali. Dari dulu nyanyinya seperti itu, dari sekarang nyanyinya seperti itu, dan dari yang akan datang nyanyinya akan seperti itu. Ini saingan dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu salah ya Bapak Ibu sekalian. Tapi penting bagi kita semua untuk mengelola, meningkatkan karunia rohani kita. Kalau kita punya karunia berbicara, kalau kita punya karunia untuk menjadi pemimpin, latihlah, tingkatkanlah karunia itu supaya makin menjadi karunia yang memuliakan Tuhan di dalam pelayanan kita. Yang ketiga, yang tidak kalah penting dalam artian melayani Tuhan adalah bagaimana kita bekerja sama yang penuh kasih. Di dalam pelayanan kita tidak bisa melakukan pelayanan solo, pelayanan tunggal, pelayanan kita lakukan seorang diri. Di dalam gereja, di dalam jemaat, pasti ada orang-orang yang melayani bersama-sama. Oleh karena itu perlu kerjasama, koordinasi, kolaborasi satu dengan yang lain di dalam masalah menggunakan karunia rohani. Bapak Ibu sekalian, kalau singer tidak bekerja sama dengan liturgos, itu pasti hasilnya lain. Kalau kita tidak persiapan, kalau kita tidak melakukan kolaborasi satu dengan yang lain, yang nyanyi sebagai singer nyanyinya begini, yang liturgos nyanyinya begitu, yang main musik pakai not musik dengan sembarangan dan seterusnya, pasti akan kacau, bukan sesuatu yang indah di telinga kita, tetapi terlebih-lebih di telinganya Tuhan. Oleh karena itu perlu ada kerjasama satu dengan yang lain supaya kita boleh mempersembahkan puji-pujian, kita boleh mempersembahkan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, ketika kita melayani Tuhan, kita harus tahu bahwa kita sanggup untuk melayani Tuhan oleh karena berasal dari Tuhan. Kekuatan dari Allah itulah yang memampukan kita, yang memungkinkan kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan dikira kalau kita punya hobi menyanyi dan kemudian kita terjun sebagai singer, kita terjun di paduan suara, ketika kita merasa bahwa kita punya kemampuan mengajar dan kemudian kita terpanggil untuk menjadi guru sekolah minggu, kita anggap bahwa oh itu karena pengalaman saya, oh karena itu kompetensi saya, oh itu oleh karena pengetahuan yang saya miliki. Tetapi kita diingatkan di dalam ayat ini bahwa kesanggupan kita di dalam melayani Tuhan berasal dari Tuhan, kekuatan dari Allah. Oleh karena itu tidak ada satupun kita yang mencuri kemuliaan Tuhan. Oleh karena kita berkata, oh saya melayani Tuhan dan orang-orang kagum.
oleh karena pengalaman saya, oleh karena pengetahuan saya, oleh karena kompetensi yang saya miliki. Tetapi kita ingat bahwa semua pelayanan itu kekuatan dari Allah. Dan yang paling penting ya Bapak Ibu sekalian, kita melayani Tuhan, ujung-ujungnya kemuliaan bagi Allah. Kalau kita memuliakan diri sendiri, mencari panggung, self glory, mungkin kita disanjung-sanjung, dielu-elukan, elu begitu ya. Dielu-elukan oleh orang lain. Wah, hebat nih Bapak, bisa bicara seperti itu. Oh, ibu ini bisa menyanyi buat Tuhan, suaranya sangat merdu dan seterusnya. Itu kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dengan memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan bagi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada yang mengkritik ya. Ketika ada paduan suara, selesai menyanyi, kemudian kita tepuk tangan. Ya, kita harus pastikan bahwa tepuk tangannya itu bukan hanya untuk core-nya ya, tapi tepuk tangannya untuk Tuhan yang sudah menciptakan lagu-lagu itu, yang sudah menyebabkan kita melayani Tuhan dalam paduan suara itu. Bukan untuk kebanggaan bagi kita sendiri. Summary atau ringkasan dari melayani di dalam penggunaan karunia rohani adalah kita harus bekerja sama di dalam melayani berdasarkan karunia rohani untuk kepentingan bersama dengan kekuatan dari Allah. Setiap dari kita yang percaya pasti diberikan minimal satu karunia rohani, dan pergunakan karunia rohani itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kita sampai poin ada satu hal yang perlu saya sampaikan mengenai masalah pelayanan ini. Bapak Ibu sekalian, sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi jemaat Tuhan? Ketika kita melihat suami kita, ketika kita melihat istri kita, ketika kita melihat orang tua kita, ketika kita melihat anak-anak kita, ketika kita melihat tetangga di sekitar kita, apakah mereka juga sudah kita bawa untuk mengenal Tuhan? Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat yang ke-14 mengatakan, aku adalah orang berhutang kepada orang Yunani dan bukan Yunani, kepada orang yang terpelajar dengan orang yang tidak terpelajar. Kita tahu bahwa Rasul Paulus meskipun cerdas secara intelektual, meskipun punya banyak pengalaman dan mencapai prestasi-prestasi sebagai orang Farisi, tetapi dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Dan ketika dia sudah dijamah Tuhan, maka dia mengatakan dalam Roma, aku adalah orang yang berhutang. Bapak Ibu sekalian, mungkin menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah kita juga berhutang pada orang-orang yang seharusnya kita layani? Tidak usah jauh-jauh, di dalam keluarga kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga di sekitar kita. Apakah kita sudah melayani mereka dengan memperkenalkan Injil kepada mereka? Apakah mereka bisa kita bawa kepada Tuhan untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kita adalah orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang bukan oleh karena masalah duit ya, tetapi kita berhutang nyawa, kita berhutang jiwa kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Tetapi kita juga berhutang kepada orang-orang yang ada di dalam gereja ini misalnya. Kita melihat bahwa ada banyak kebutuhan dari mereka. Ada orang-orang yang berada di dalam kesepian, depresi, orang yang putus asa, orang yang tidak tahu arah tujuannya, orang yang mungkin tersesat dalam kehidupannya. Itu kita adalah orang-orang yang berhutang.
Sampai kapan kita berpangku tangan, berdiam diri, melihat kiri kanan di depan kita, di sekitar kita, tetapi kita tidak melakukan apapun. Aku adalah orang yang berhutang. Tuhan Yesus pernah memberikan perbandingan ya, ketika ada seorang perempuan, ketika dia masuk, dia tidak henti-hentinya menangis dan kemudian menuangkan minyak wangi membasuh kaki dari Tuhan Yesus. Ada orang-orang murid-muridnya tidak senang. Ini parfum ini harganya mahal. Menurut beberapa penafsir harganya minimal 10 juta, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemborosan ya, kalau dituangkan hanya untuk membasuh kaki Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Simon, dia bertanya pada Simon, kalau ada dua orang berhutang, yang satu berhutang misalnya 500 dinar, yang satunya berhutang 50 dinar. Ketika utangnya itu dihapuskan, siapa yang lebih berterima kasih? Apakah orang yang berhutang 50 atau berhutang 500? Oh ya, tentu Tuhan Yesus yang 500. Bapak Ibu sekalian, kita sudah ditebus oleh darahnya. Darah yang sangat mahal dengan gratis. Kita berhutang kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang harganya tidak ternilai, Bapak Ibu sekalian. Dan kita seharusnya mengatakan, aku adalah orang yang berhutang. Berhutang mungkin ratusan, jutaan, miliaran, triliunan yang tak terhingga nilainya kepada Tuhan. Apa balas saya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah membebaskan saya dari semua hutang dosa itu? Dengan cara melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanyalah pada diri kita masing-masing. Apakah kita adalah orang yang merasa berhutang pada orang-orang di sekitar kita? Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga sekitar kita, teman-teman sekantor kita, teman-teman sekolah kita yang belum mengenal Tuhan. Dasarnya karena saya adalah orang yang berhutang, hutang yang tidak terhingga, yang tidak akan pernah saya bisa lunasi oleh karena darah Tuhan Yesus itu. Maukah kita mengabarkan Injil kepada mereka? Maukah kita melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi? Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi salah satunya saya menyinggung mengenai masalah motivasi melayani Tuhan. Kita mungkin berkata, saya suka, cocoklah dengar panggilan saya. Kalau saya adalah orang yang suka menyanyi, ya mungkin saya bisa melayani sebagai singer, anggota padus, atau mungkin juga sebagai pemain keyboard, pemain piano. Oh, saya suka mengajar, jadi saya memang bisa menjadi guru sekolah minggu. Nah, saya suka perhatikan orang, ya saya bisa melayani sebagai pemerhati. Saya besuk orang, saya jadi usher, berada di depan untuk menyapa jemaat sekalian. Suka berorganisasi, mungkin kita ikut menjadi pengurus, pengurus pemuda, pengurus PW, pengurus Vessel, pengurus sekolah minggu, atau mungkin menjadi majelis, atau menjadi aktivis. Semuanya Bapak Ibu sekalian sah-sah saja. Tetapi pertanyaannya, apakah motivasi pelayanan kita adalah motivasi yang benar? Apakah ketika kita melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri, bukan melayani pelayanan kita. Semuanya kita lakukan untuk pembangunan umat Tuhan, bukan ajang pamer atau kepentingan pribadi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita itu kadang-kadang punya
masalah dengan motivasi diri kita sendiri. Kita kadang-kadang melayani Tuhan oleh karena kita merasa diri kita berharga. Kalau nggak ada saya, bisa apa gereja ini? Kalau saya nggak menyumbangkan uang buat gereja ini, bisa apa gereja ini? Kalau saya tidak menjadi pemimpin di sini, bisa apa mereka? Kalau saya tidak menjadi guru sekolah minggu di sana, bisa apa mereka? Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah semuanya itu untuk pembangunan iman dari umat Tuhan, bukan untuk ajang atau pamer diri. Nah, secara cepat Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga sudah cukup banyak, pelayanan berdasarkan karunia rohani itu bermacam-macam. Yang pertama, karunia berbicara. Mungkin ada yang mengajar, ada yang menasihati, kemudian ada yang menyampaikan firman Tuhan, menyanyi. Itu semua kaitannya dengan bicara. Karunia berbicara itu menjadi karunia yang penting. Ketika kita bisa mengajar, ketika kita bisa menasihati, ketika kita bisa menyampaikan firman Tuhan, bahkan ketika kita menyanyi, kita sebenarnya menyampaikan pesan Tuhan lewat lagu pujian yang kita sampaikan kepada jemaat. Ada karunia melayani. Kita punya satu passion, panggilan untuk menolong orang lain, memberkati orang lain secara finansial. Kita tidak pelit untuk membagikan harta kita kepada orang lain, untuk membantu orang-orang lain yang memang membutuhkan pelayanan itu. Bapak Ibu sekalian, itu karunia yang mungkin dimiliki oleh beberapa orang yang memang punya karunia melayani dalam artian memberkati orang secara finansial. Ada karunia wahyu, di sana ada perkataan hikmat, ada perkataan pengetahuan, dan kemudian ada kemampuan untuk membedakan roh. Ketika seseorang bicara dengan orang lain, dia bilang, orang ini sesat, orang ini dikuasai iblis, atau orang ini punya masalah dengan kuasa-kuasa lain. Dan di situ orang itu bisa membedakan orang ini butuh penyembuhan, orang ini butuh diselamatkan atau dikeluarkan dari kuasa iblis dan seterusnya. Ada kuasa iman, ada karunia penyembuhan, ada karunia mujizat. Karunia rohani lain seperti penginjil, ada orang yang bersaksi bagi Tuhan, ada orang yang punya ketabahan, kesalehan, bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan. Intinya Bapak Ibu sekalian, di dalam 3 ayat yang saya kutip yang menyatakan mengenai karunia rohani, kalau dihitung-hitung ada 20-24 karunia rohani utama yang ada tercatat di dalam Alkitab. Nah, mungkin kalau kita bertanya, kalau saya nggak ada dalam daftar itu, terus gimana ya? Ya, kita layani dengan tulus. Kita seorang kolektan, seorang pendoa, seorang yang bisa jadi teman curhat dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan tanpa harus bicara hal-hal yang besar. Semua orang ketika melakukan pelayanan, tidak ada yang kecil, tidak ada yang rendah, tidak ada yang sepele. Sebaliknya tidak ada orang yang terlalu tinggi, terlalu penting di dalam melakukan pelayanan. Semuanya sama pentingnya di hadapan Tuhan. Yang melayani sebagai seorang kolektan sama pentingnya dengan seorang yang berkhotbah di atas mimbar. Seorang yang menjadi usher sama pentingnya ketika melakukan pelayanan, sama seperti ketika orang berdiri di sini sebagai liturgos. Semua orang sama pentingnya. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita punya kerinduan untuk melakukan hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, tidak berarti. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita mendoakan untuk gereja ini, ketika kita mendoakan untuk jemaat-jemaat, kita mendoakan untuk pemerintah kita mendoakan secara diam-diam untuk orang-orang yang kita tahu A, B, C yang sedang bermasalah. Kita sedang melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari
kita boleh merenungkan bagaimana kita melakukan pelayanan rohani itu sama berharganya seperti pelayanan yang lain. Ada kesalahan-kesalahan dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tadi yang sudah saya singgung berkali-kali, kita melayani diri sendiri. Self glory, memuliakan diri sendiri, mencari panggung. Ketika saya berdiri sini, saya akan mengatakan, oh, saya melihat ada orang yang kagum dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin ada orang yang suaranya bagus, dia menyanyi, nggak salah. Tetapi ketika ada rasa bangga, Tuhan, ini loh aku melayani Tuhan dengan suara saya yang merdu. Dan kemudian kita lupa bahwa yang kita layani adalah Tuhan, bukan diri sendiri. Kita tidak sedang memuliakan diri sendiri dan tidak sedang mencari panggung. Kita ingin memuliakan Tuhan lewat pelayanan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melayani seadanya. Maaf, saya harus kritik dan saya sampaikan di atas mimbar ini ya, Bapak Ibu sekalian. Pelayanan kita itu free. Pelayanan kita itu adalah sukarela, pelayanan kita itu adalah panggilan. Tetapi bukan berarti bahwa kita melayani apa adanya. Kalau kita misalnya pada waktu mau latihan, kita sering telat, kita menyanyi seadanya, badan kita ada di situ, tapi pikiran kita ada di tempat lain. Ketika kita diminta untuk melakukan persiapan, kita tidak persiapan. Itu artinya melayani dengan seadanya. Itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita sedang menghina Tuhan karena kualitas pelayanan kita itu jelek. Kita tidak sedang bicara apakah suara Anda fals ketika Anda menjadi penyanyi atau ikut anggota paduan suara. Tetapi persembahkan itu yang terbaik. Tadi kita mengatakan bahwa kita menemukan karunia rohani kita dan kemudian kita mengelola. Ketika kita maaf kalau kita ada suaranya fals, apakah kita punya keinginan, kerinduan supaya kita bisa memperbaiki kualitas suara kita sehingga kita makin merdu melayani Tuhan. Ketika kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai singer, apakah kita mempersiapkan diri, kita membaca lagu-lagu tersebut dan kemudian kita mencoba menyanyikan sendiri. Ketika kita diminta persiapan, apakah kita mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh atau kita bilang, lagu ini sudah saya kenal, saya nggak perlu persiapan. Loh, ini kita sedang melayani Tuhan, bukan sedang melayani diri sendiri, bukan semau-maunya kita, bukan lagi kita melayani seadanya. Kita sedang melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita melayani pelayanan seadanya, artinya kita menghina Tuhan karena kualitas pelayanan kita jelek dan kita memalukan Tuhan. Stagnan dalam pelayanan. Saya katakan stagnan karena rutin. Ya, saya sudah biasa sebagai singer. Saya sudah biasa sebagai usher. Saya nggak punya hal yang saya gumulkan. Apakah kita pernah berdoa ketika kita menjadi singer? Tuhan, pakai suara saya untuk memberkati jemaat. Dan makin lama kita akan makin terampil, makin punya satu keterampilan yang lebih baik untuk melayani Tuhan. Itu artinya kita tidak stagnan. Kita tidak hanya melayani Tuhan dengan rutinitas belaka, tetapi kita mencoba memperbaiki pelayanan kita dari waktu ke waktu sehingga makin memuliakan Tuhan. Kalau kita lebih parah lagi adalah motivasi kita mendapat upah dari Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran saya untuk melayani Tuhan. Apa upah yang saya terima dari Tuhan? Tuhan, aku ingin supaya hidupku sukses. Karena aku sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sudah menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk melayani Engkau ya Tuhan. Apa balasmu untuk aku? Apa upah yang seharusnya aku terima? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau motivasinya seperti itu, kita pastikan bahwa Tuhan akan
mengatakan seperti ini. Ini bahayanya ditolak Tuhan. Ada kutipan dari ayat Alkitab mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sakitnya hati ini ya. Kita sudah melayani Tuhan dan kemudian kita dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku. Bapak Ibu sekalian, adalah satu hal yang ironis. Ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak benar, maka jangan sampai Tuhan akan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, aku tidak mengenal pelayanan kamu, dan enyahlah kamu dari hadapanku. Ini sesuatu hal yang harusnya kita camkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sedikit summary sebelum kita nanti akan masuk dalam satu komitmen. Waktu kita sudah dekat ya, bahwa kita ini sudah ada di akhir zaman. Urgensi dari melayani itu sudah menjadi sangat dekat. Oleh karena itu kita tidak bisa berleha-leha, berpangku tangan, bersantai-santai. Tuhan juga nggak tahulah datang kedua kalinya kapan, atau jangan-jangan nggak datang lagi kedua kalinya. Ngapain saya buru-buru gitu ya? Waktunya sudah dekat. Firman Tuhan selalu mengatakan waktunya sudah dekat. Oleh karena itu layanilah mereka, Injillah mereka, orang yang belum mengenal Tuhan, layanilah mereka di dalam jemaat kita. Yang kedua, musuh bersama. Musuh bersama kita bukan sekedar orang-orang yang menentang keyakinan kita. Musuh kita adalah iblis yang selalu dan senantiasa akan mengganggu dan menghambat anak-anak Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dunia ini menjadi zona perang spiritual, baik itu secara langsung yang dilancarkan oleh iblis ataupun oleh orang-orang dunia. Seberapa banyak medsos, seberapa banyak artikel, banyak YouTube, banyak video yang mengatakan ini dan itu yang mencoba mengganggu kita untuk berkembang bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan karunia rohani. Di mana pertanggungjawaban kita untuk pemakaiannya? Kita sebagai anak Tuhan bertanggung jawab untuk memberitakan keselamatan dan membina mereka yang belum mengenal Tuhan. Panggilan untuk melayani itu adalah sekarang juga, now, bukan nanti. Karena mungkin nanti tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, ada banyak penyesalan yang akan kita alami. Tuhan tahu begitu, saya melayani Tuhan ya dari dulu, bukan entar-entar, karena setelah itu tidak ada kesempatan. Tidak ada satupun dari kita hanya akan jadi penonton di dalam jemaat ini. Kita akan menjadi pelaku-pelaku pelayan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan waktu sejenak pada kita semua untuk mengisi komitmen dari pelayanan Anda. Bagi yang sudah melayani, pikirkan dengan baik-baik. Kalau saya adalah guru sekolah minggu, apakah saya akan lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan di sekolah minggu dengan cara bagaimana? Kalau Anda adalah orang yang belum melayani, apakah Anda punya komitmen untuk melayani? Anda bisa meminta kepada majelis, kepada aktivis untuk menanyakan, saya sebaiknya melayani di mana, supaya kita itu menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam pelayanan kita. Khusus yang belum melayani, kalau tidak keberatan, mungkin tolong hampiri majelis hamba Tuhan dan mungkin aktivis supaya bisa dibantu mengidentifikasi pelayanan Anda, sehingga jemaat kita adalah jemaat yang memang betul-betul punya hati untuk melayani Tuhan.